selamat datang kembali di Ruang Dosen bersama saya, Ibu Eka. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai berbagai sifat-sifat penampang pada beton prategang. Ya. Nah, sifat-sifat penampang pada beton prategang itu sangat diperlukan untuk melakukan perhitungan struktur prategang. Nah, beberapa parameter atau variabel yang ada di sini, yang pertama adalah luas penampang. Ya, kita harus tahu dan mampu menghitung berapa luas penampang pada elemen beton prategang tersebut. Lalu kita juga bisa menghitung berapa jarak titik berat penampang tersebut. Ya, Y-nya berapa, posisi titik berat penampangnya berada di mana. Kemudian juga harus bisa menghitung momen inersia penampang tersebut. Oke, yang pertama, ya, maka kita harus tahu apa itu berbagai jenis penampang. Ada yang disebut dengan penampang bruto dalam hal ini. Nah, penampang bruto itu adalah penampang yang di dalamnya tetap termasuk adalah tulangan beton prategangnya atau tendonnya. Nah, section property yang dimiliki oleh penampang bruto itu antara lain adalah ini, ya, area of bruto atau luas penampang brutonya, kemudian letak titik berat penampang bagian atas dari bagian topnya, ya, jaraknya ke titik berat, lalu kemudian jaraknya dari titik berat ke bagian bawah elemen, lalu kemudian momen inersianya. Oke, nah, seperti di gambar ini, kita harus bisa menentukan sentral titik berat dari penampang tersebut. Dasar hitungan yang dipakai di sini adalah geometri penampang. Penggunaannya bisa dipakai untuk hitungan perencanaan, hitungan perkiraan kasar, untuk gaya-gaya prategang, untuk daerah initial maupun final stage. Kemudian kita juga tahu ada yang disebut dengan penampang neto. Ya, penampang neto di sini kita sudah memperhitungkan adanya tendon. Pada gambar ini, daerah ini adalah elemen beton prategang kita. Daerah yang hijau ini adalah beton. Ya. Daerah yang hijau ini adalah beton. Sedangkan yang merah ini adalah tendon. Nah, di sini adalah central of daerah titik berat penampangnya, ya, central of gravity-nya. Dan ini akan kita bisa menentukannya dengan mengetahui berapa jaraknya bagian ke atas dan berapa jaraknya ke bagian bawah. Sama seperti tadi, station properties-nya terdiri atas area. Nah, dalam hal ini area yang kita perhitungkan di sini bukan area bruto lagi, tapi adalah area neto atau luas penampang netonya. Kemudian jarak titik berat ke bagian serat teratasnya untuk bagian yang dipengaruhi oleh posisi atau luasan tendonnya, dan jarak titik berat ke bagian bawahnya, kemudian momen inersia netonya. Nah, dasar hitungannya ini nanti akan digunakan untuk menghitung geometri penampang bruto. Nah, ini dikurangi dengan pengaruh lubang atau lubang ducting. Penggunaannya ini bisa dipakai untuk melakukan perhitungan yang lebih teliti, ya, untuk kondisi ketika belum ada atau tidak ada lekatan antara baja dengan beton. Nah, pada sistem unbonded, pada keadaan initial dan final stage ini dipakai. Nah, pada sistem post-tension dan bonded hanya dipakai pada kondisi initial stage-nya saja, yaitu pada saat sebelum adanya growthing. Ya, ini kita menggunakan Aneto, YNT, YNB, dan IN. Ada kondisi-kondisi ini. Oke. Nah, ini adalah penampang yang ideal, ya. Ada lagi penampang yang lain, itu penampang ideal. Nah, ini indeks yang dipakai di sini adalah indeksnya adalah I, itu luas penampang ideal seperti ini. Kemudian letak ini tinggi garis netral ke arah atas, tinggi garis netral ke arah bawah, kemudian momen inersia idealnya. Dasar hitungannya di sini adalah dengan memperhitungkan adanya baja prategang dan baja non prategang. Ya, jadi kita tahu ada baja prategang itu adalah yang dipakai adalah tendon, kemudian ada juga baja non prategang, mungkin tambahannya seperti ini.
Nah, penggunaan penampang ideal ini adalah untuk melakukan hitungan tegangan dan tegangan akibat beban yang bekerja setelah adanya lekatan antara baja prategang dengan beton, yaitu pada saat setelah terjadinya growting atau banyak pada kita temukan adalah pada post tensioning ya. Nah, ini adalah cara untuk perhitungannya ya. Untuk beton, untuk menghitung beton ya kita kalikan lebarnya dikalikan dengan tingginya. Untuk menghitung, karena dia masih hanya beton saja atau bruto, maka ya kita bagi aja setengah H. Momen inersianya adalah 1/12 BH pangkat 3. Lalu kemudian untuk momen statisnya adalah momen inersia dibagi dengan letak garis netral ke bagian atas, momen statis untuk bagian bawahnya adalah momen inersia dibagi dengan jarak garis netral ke bagian bawahnya, yaitu dengan di sini kita dapatkan adalah SCT-nya adalah 1/6 BH pangkat 2 dan seterusnya ya. Untuk penampang neto, maka AN adalah A brutonya atau A konkret keseluruhan dikurangi dengan luas tulangan tendonnya nih ya. Luas tulangan tendon. Sedangkan jarak titik berat ke bagian topnya ya kita tinggal kalikan AC dikalikan setengah H dikurangi dengan luas tendonnya dikalikan dengan diameter P-nya ya dibagi dengan AN. Nah, INB-nya tinggal dikurangi dengan tinggi total dari elemen dikurangi dengan jarak titik garis netral yang sudah diketahui. Nah, demikian juga dengan momen inersianya, ya tinggal ditambahkan, yaitu IC ditambahkan hitungan ini, D dikalikan H, dikalikan dengan letak garis netralnya, dikurangi dengan garis netral ke bagian yang akibat neto, dipangkatkan 2, dan seterusnya. Ya. Nah, ini juga penampang idealnya, cara mencarinya ya seperti tadi ya. Nah, di sini bedanya adalah kita harus memperhitungkan antara modulus elastisitas yang tendon dengan beton ya. Nah, tendon dengan beton, baja tulangan dengan betonnya kita perhitungkan ya, rasio tulangannya, rasio modulus elastisitas tulangannya ini kita masukkan ke dalam perhitungan ini. Lalu kita lakukan perhitungan untuk jarak garis netral ke bagian atas dan bagian bawah seperti biasa, demikian juga dengan momen inersia idealnya. Nah, oke, berikutnya kita masuk bagaimana secara menghitung tegangan pada penampang beton prategang. Nah, pertama kali kita harus melakukan asumsi dulu bahwa penampang tersebut bersifat homogen dan elastik linear, lalu penampangnya belum retak, kemudian pada keadaan ini umumnya ditemukan pada sistem full pre-stressing pada kondisi beban layan. Nah, tegangan-tegangan pada penampang akibat beban luar maupun akibat gaya prategang itu dihitung berdasarkan prinsip mekanika bahan, itu persamaan-persamaan berikut ini, yaitu dengan cara itu untuk menghitung tegangan akibat beban aksial sentris, ya pakai ini MP/A. Untuk menghitung tegangan akibat momentum kita pakai persamaan ini, yaitu momen ya MY dibagi dengan momen inersia. Untuk tegangan akibat beban kombinasi P dan M yaitu ya tadi nih P/A ditambah dengan MY kali per I ya. Nah, tegangan-tegangan pada penampang beton prategang itu sendiri dapat dibagi menjadi dua kondisi, yaitu keadaan transfer maupun kondisi service. Nah, keduanya ini tetap berada di bawah beban layan atau kerja. Bagaimana menghitung tegangan pada penampang pada kondisi sesaat setelah transfer atau yang disebut dengan initial stage? Ya. Nah, ini yang pertama kita kenal ada yang disebut dengan P besar ya. Itu belum banyak terjadi pada kondisi ini, belum terjadi kehilangan gaya prategang. Beban transfernya masih maksimum yang umumnya berasal dari beras sendiri, dan umur beton nilainya masih kurang dari 28 hari atau di sini kita kenal dengan FCI, F kuat tekan beton inisial. Dan pada sistem post tensioning ini terjadi pada sistem post tensioning belum di growting ya. Dan yang kita gunakan di sini adalah penampang neto. Kemudian tegangan yang berikutnya yang kita hitung adalah pada kondisi service atau yang disebut dengan final stage. Nah, pada kondisi ini
gaya prategang yang terjadi itu mengecil akibat adanya loss of pre-stress, ya, LOP, loss of pre-stress. Kemudian bebannya maksimum, dan umumnya umur beton itu sudah lebih dari 28 hari. Nah, di sini istilah yang kita pakai sudah menggunakan nilai FC aksen biasa. Nah, pada sistem ini banyak kita temukan juga pada sistem post-tensioning namun sudah di growthing. Dan penampang yang kita gunakan adalah penampang ideal. Selanjutnya yang perlu kita ketahui lagi mengenai tegangan-tegangan pada prategang adalah bahwa tegangan-tegangan yang terjadi pada penampang baik pada beton maupun bajanya itu harus lebih kecil dari yang ditetapkan SNI. Di sini kita lihat dulu ya, apa sih berapa nilai tegangan izin yang ditetapkan oleh SNI. Yang pertama, kita cek pada kondisi sesaat setelah transfer gaya prategang atau yang disebut dengan pada kondisi initial. Nah, pada keadaan ini umumnya beton belum mencapai usia 28 hari sehingga digunakan nilai kuat desak aktual saat itu, yaitu FC aksen initial. Yang pertama, kita coba lihat di sini. Ya, ini adalah elemen beton balok beton prategang. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah pada bentang maksimum, momen maksimum di bagian serat terbawah, dan yang kedua adalah ini momen maksimum serat tekan bagian atas, dan yang ini adalah bagian ujungnya, yaitu pada kondisi bagian ujung beton prategangnya, ya. Nah, untuk menghitung FC aksennya, untuk mengetahui tegangan izinnya, pada posisi 1 maka diambil nilainya adalah 0,6 akar FC aksen inisial, yaitu kurang dari 28 hari ya. Kemudian pada posisi yang kedua, yang ini, maka nilai tegangan izinnya yang inisial adalah harus lebih kecil dari 0,25 akar FC aksen inisial. Dan pada posisi yang ketiga, di bagian angkur itu harusnya lebih kecil dari 0,5 akar FC aksen inisial. Nah, jika pada posisi 2 dan 3 ini terjadi tegangan tarik pada beton, maka pada posisi itu harus dipasang baja tulangan untuk menahan seluruh gaya tarik tersebut. Ini baja tulangan tambahan ya, bukan tendon. Ya. Nah, tegangan-tegangan yang terjadi pada penampang baik beton dan bajanya itu harus lebih kecil daripada yang ditetapkan oleh SMI. Nah, itu sudah kita sepakati juga ya. Nah, pada kondisi final stage, sama seperti tadi, ini ada, kita harus tahu ya pada kondisi final stage, nah kita harus ngecek ya apakah tegangan yang terjadi itu masih aman atau tidak. Nah, berdasarkan SNI, maka pada posisi 1 ya akibat gaya prategang, akibat beban mati dan beban hidup, maka nilai tegangan yang terjadi itu harus lebih kecil dari 0,45 akar FC aksen. Sedangkan pada posisi 2 ya tegangannya harus lebih kecil dari 0,25 akar FC aksen pada kondisi full pre-stress. Ya, sedangkan kalau dia partial pre-stress maka tegangan yang terjadi harus lebih kecil atau minimal sama dengan akar FC aksen. Nah, berikutnya kita bicarakan mengenai tahap-tahap pembebanan pada struktur beton prategang. Ya. Dari saat proses pembuatan sampai dengan saat difungsikannya, suatu struktur beton prategang itu mengalami tahapan pembebanan yang berbeda-beda. Baik yang nanti akan menimbulkan kondisi kritis, ya, sehingga masing-masing tahapan perlu kita tinjau pada perancangan struktur beton prategang tersebut. Nah, ini adalah tahap-tahapan pembebanan yang penting yang harus kita tinjau pada beton prategang. Yang pertama adalah saat transfer. Ya, pada saat kita melakukan transfer gaya dari angkur, kita pindahkan ke beton prategang melalui baja prategang. Nah, ini disebut dengan istilah bahasa Inggrisnya ya, transfer stage atau condition or initial stage. Atau ULS namanya ya. Yaitu saat pemindahan gaya prategang dari baja prategang kepada beton. Lalu kemudian ada tahapan yang kedua yaitu saat kondisi layan atau service stage
atau disebut juga dengan final stage atau kondisinya disingkat dengan SLS, yaitu saat struktur tersebut telah digunakan dan baja prategang telah mengalami kehilangan atau sebagian daya prategangnya atau yang disebut dengan loss of pre-stress tadi. Ya. Nah, keadaan batas baik SLS atau ULS itu ditinjau untuk masing-masing tahapan tersebut. Ya. Nah, berikut adalah bagaimana kita menggambarkan kehilangan gaya prategang. Ya. Nah, kehilangan gaya prategang LOP itu dapat dikategorikan menjadi pada umumnya menjadi dua. Yang pertama adalah immediate elastic losses dan yang kedua adalah time dependent losses. Nah, immediate elastic losses itu adalah suatu loss of pre-stress atau kehilangan gaya prategang yang terjadi sesaat setelah transfer gaya. Hal ini diakibatkan oleh adanya pemendekan elastik beton, lalu ada kehilangan pada sistem pengangkuran, kehilangan gaya pada sistem pengangkuran, lalu ada juga kehilangan akibat adanya friksi antara beton prategang dengan beton yang ada di sekitarnya. Nah, sedangkan time dependent losses itu yang diakibatkan oleh waktu, ya. Ini bisa diakibatkan oleh adanya rangka dan susut pada beton, pengaruh rangka dan susut pada beton, lalu adanya pengaruh temperatur, lalu adanya relaksasi baja, yaitu baja mulai mengendur ya akibat sesuatu. Nah, bagaimana cara melakukan perhitungan loss of pre-stress? Ada dua metode ya, yaitu secara teoritis yang lebih detail dan ada juga dengan metode pendekatan. Sebelum kita masuk ke yang lebih detail lagi nantinya, maka kita coba lihat dulu. Kalau metode pendekatan apa sih dan bagaimana caranya? Ya, loss of pre-stress ini bisa dilakukan dengan metode pendekatan, misalnya menggunakan metode lump sum dari AASHTO, menggunakan metode PCI, dan menggunakan metode dari ASCE atau SCI method. Metode lump sum ini adalah yang paling termudah, namun hanya berlaku untuk sistem standar dan hanya untuk loss of pre-stress akibat elastic shortening atau immediate elastic losses. Kemudian juga akibat relaksasi saja, kemudian hanya untuk memperhitungkan rangka dan susut. Nah, begini caranya ya. Untuk losses menurut AASHTO ya, bisa dibagi menjadi 2 atau 3 jenis tendon, yaitu kalau pakai tendon strand pratarik ya, maka losses yang diizinkan adalah 310 megapascal. Kalau untuk menggunakan pasca tarik atau wire, maka ini losses yang diizinkan menurut AASHTO dan ini yang jika kita menggunakan jenis tendon bars. Nah, sekarang kita lihat dulu tahap-tahap pembebanannya yang nanti akan membantu kita memahami bagaimana loss of pre-stress tadi. Ya. Nah, berikut adalah tahap-tahapan pembebanannya. Kita perhatikan di sini kita punya elemen balok beton prategang. Nah, ini sebelum penarikan tendon, ya. Ini adalah tendon sebelum ditarik, yang merah ini adalah tendonnya. Panjang betonnya sama dengan panjang baja prategang. Atau di sini kita singkat dengan LO, length of O, ya. Bagian pada saat dia masih sama sebelum ditarik. Kemudian kalau misalnya saat dilakukan penarikan tendon sudah kita tarik, maka nanti baja prategangnya akan mengalami pemanjangan atau yang disebut dengan delta LP. Sedangkan betonnya memendek. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa betonnya memendek, bajanya memanjang. Ya. Nah, nanti pada saat transfer apa yang terjadi? Pada saat baja prategang nanti dijangkar atau diangkut pada beton, maka pada baja prategang itu akan bekerja gaya tarik, ya, itu sebesar P initial. Sedangkan pada beton akan juga bekerja gaya desak yang besarnya sama dengan P initial tadi. Ya. Nah, sedangkan pada saat final stage, ya, setelah kemudian dia beberapa waktu dia mengalami pembebanan, maka pada beton nanti akan mengalami susut dan rayapan akibat pengerasan beton atau kondisi yang lain. Nah, akibat beton mengalami susut, maka akan terjadi pertambahan lagi ya, beton yang tadinya sudah memendek sebesar delta LC itu akan kemudian bertambah
ya, pembendekannya akibat adanya pengaruh shrinkage, ya, dan susut. Nah, akibat susut ini karena baja dan prategang tadi sudah melekat, ya, beton dengan baja prategang tadi sudah melekat. Nah, akibat beton yang menyusut dan merayap, ya, rayapan dan susut tadi memendekkan beton, maka baja prategangnya juga ikut mengalami perpendekan. Nah, sehingga gaya prategang yang bekerja pada beton maupun baja tersebut berkurang akibat susut dan rayapan tadi menjadi PT atau PE. Jadi ada beberapa istilah yang dipakai, ya. Yang pertama adalah delta L0, kemudian adanya perpanjangan beton, ya, pemendekan beton akibat ditarik, lalu ada beton bajanya memanjang akibat ditarik, ya. Pada saat masih diangkurkan, maka baja prategang itu masih mengalami P initial, sedangkan betonnya mengalami gaya dasar sebesar P initial. Nah, saat setelah dia sudah dilepaskan dan terjadi interaksi antara beton dengan gaya prategangnya, maka nanti beton akan mengalami penambahan pemendekan akibat susut dan rayapan, sedangkan gaya baja prategangnya juga ikut memendek akibat susut dan rayapan tadi karena dia sudah berinteraksi dengan beton di sekitarnya. Nah, pada saat ini kita bisa dapatkan gaya prategangnya yang bekerja dikenal sebagai PT atau P transfer atau PE, ya. Nah, ini adalah beberapa parameter yang kita kenal, ya, berdasarkan waktu tahapan-tahapan beton prategangnya, kemudian ini, ya, parameter yang kita ketahui, ya. Nah, tahapan beton prategang dapat dibagi ini menjadi initial stage atau final stage. Nah, pada waktunya nanti untuk waktu maka yang kita gunakan istilahnya adalah T0, sedangkan kalau final stage kita pakai istilah Tx. Nah, gaya prategangnya di sini dikenal P initial yang nilainya besar, dan kalau final stage maka dikenal P transfer yang kondisi ini sudah berkurang akibat adanya loss of pre-stress. Kemudian ada kekuatan beton, ya, umur beton pada umumnya itu kecil dari 28 hari. Maka nilai istilah kuat tekan betonnya di sini kita pakai kuat tekan beton initial atau FC initial. Sedangkan kalau misalnya sudah final stage, maka kuat desak atau kuat tekan beton yang kita pakai adalah FC aksen biasa, yaitu lebih besar dari 28 hari, ya. Nah, beban yang bekerja itu juga dikenal istilahnya adalah gaya prategang initial akibat berat sendiri balok atau P initial. Sedangkan kalau dia sudah mencapai tahapan final stage, maka gaya prategangnya itu kita sebut sebagai P transfer dengan beban dengan yang dipengaruhi oleh beban penuh akibat dead load, live load, dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus, ya, pada jembatan beton prategang pracetak segmental. Nah, ini contoh kasusnya, ya. Yang pertama adalah pada tahapan pekerjaan, yaitu pada saat dilakukan perangkaian segmen dan penegangan balok girder, maka beban luar yang bekerja pada tahapan ini adalah berat sendiri girdernya, dan kehilangan gaya prategangnya dia dipengaruhi oleh time independent, ya, akibat elastic shortening, lalu adanya friction dan adanya draw in. Gaya prategang yang bekerja pada tahapan ini adalah pada tahapan perangkaian segmen dan penegangan balok girder adalah P jacking, berapa besar tegangan jacking atau tegangan jacknya, ya, dan P initial, di mana P initial ini kita hitung adalah P jacking dikurangi dengan berapa besar akibat loss of pre-stress dari elastic shortening, friction, dan draw in. Nah, section properties yang dipakai di sini adalah karena dia belum di-growting, ya, lubang tendon belum di-growting, ya, maka yang kita pakai di sini adalah penampang neto. Kemudian setelah ditegangkan, maka berikutnya adalah dilakukan launching balok atau girder. Nah, di sini yang bekerja beban luarnya adalah berat sendiri girder, masih berat sendiri girder. Nah, kehilangan gaya prategangnya itu adalah time independent losses ditambah dengan relaksasi, ya. Dan jika perlu maka kita
pertimbangkan juga adanya susut dan rayapan. Nah, pada kondisi ini gaya prategang pada pada tahapan launching balok girder ini, gaya prategang yang bekerja itu adalah PL sama dengan P jackingnya dikurangi dengan loss of pre-stress akibat time independent lossesnya elastic shortening, friction and draw in dikurangi dengan loss of pre-stress akibat relaksasi baja prategang dan akibat adanya susut dan rayapan. Session properties yang diperhitungkan di dalam pada tahapan ini adalah neto ya, A neto, luas penampang neto dan luas penampang ideal. Nah, berikutnya dilakukan pengecoran plat lantai pada jembatan. Setelah launching girdernya di launching, kita lalu lakukan pengecoran plat lantai jembatan. Nah, di sini setelah plat jembatannya dicor, maka beban luar yang diperhitungkan adalah berat sendiri girdernya. Nah, tadi ya. Lalu jangan lupa ada plat lantai sudah ditambahkan di sini, maka kita tambahkan berat plat lantai dan jangan lupa beban pelaksanaan akibat adanya lalu lalang pekerja dan alat-alat yang ada di sana ya. Nah, bilangan gaya prategang yang diperhitungkan pada tahapan pekerjaan saat pengecoran plat lantai ini adalah ini ya, loss of pre-stress akibat relaksasi dan akibat saat pengecoran plat. Nah, gaya prategangnya yang dihitung adalah PL-nya sampai kondisi pengecoran adalah P jackingnya dikurangi dengan sama seperti tadinya delta P0 dikurangi dengan loss of pre-stress akibat relaksasi dan susut. Nah, session properties-nya di sini masih menggunakan beton penampang neto dan penampang ideal. Ya, ini yang dipakai untuk girder ya. Nah, setelah pengecoran plat lantai dilaksanakan, maka tentu yang berikutnya adalah kondisi layan atau kondisi servisnya. Saat jembatan sudah mulai digunakan, maka di sini beban luar yang bekerja pada struktur kita adalah berat sendiri girdernya, berat plat lantai, kemudian jangan lupa ditambahkan berat lapisan pekerjaan dan benda-benda lain di atasnya ya. Dan beban hidup penuh di sini mulai diperhitungkan. Sedangkan kehilangan gaya prategang yang dihitung pada tahapan pekerjaan atau pada kondisi servis, maka kita hitung time independent losses of pre-stress atau kehilangan gaya prategang akibat time independennya ditambah dengan loss of pre-stress akibat relaksasi dan jangan lupa loss of pre-stress akibat susut dan rayapan sampai dia saat final dengan jumlah jamnya terhitung 100.000 jam. Nah, gaya prategang yang diperhitungkan pada kondisi servis adalah P jackingnya dikurangi dengan tadi sama ya, delta P0 dikurangi dengan delta PT. Nah, ini kita hitung ini ya. Kita hitung susutnya lebih lama dibandingkan dengan pada saat dia hanya pengecoran jembatan. Nah, session properties yang juga dihitung di sini adalah penampang neto dan penampang ideal. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk-bentuk lintasan tendon dan efeknya pada prategang. Ya. Untuk membatasi atau pemahaman yang mengenai pengaruh dari lintasan tendon terhadap gaya prategang, maka perlu kita lakukan asumsi terlebih dahulu. Yang pertama, sekali lagi, bahwa bahannya harus dianggap homogen, kemudian elastis linear dan tidak mengalami retak, kemudian tidak ada gaya prategang, ya. Lalu juga strukturnya dianggap sebagai statis tertentu. Nah, bentuk lintasan pada tendon, ya, lintasan tendon pada balok beton prategang itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu lintasan kabel lurus sentris, kabel lurus eksentris, dan lintasan kabel berbelok atau deflected layout, dan lintasan kabel melengkung atau parabolic layout. Nah, gaya prategang menimbulkan gaya-gaya dalam, NF, SF, bending moment, dan torsion moment pada struktur beton prategang. Nah, itu yang harus kita lihat.
Ini adalah contoh lintasan lurus. Ini adalah contoh deflected tendon. Ya, dan ini adalah yang melengkung, ya, parabolik. Jadi yang melengkung tendonnya. Kalau deflected ini dia membentuk sudut, ya. Ini adalah bentuk makhluk sederhana dengan kabel sentris. Ini adalah kabel eksentris, ya. Oke, perhatikan lagi, kalau sentris dia berada tepat di titik tengah titik berat penampang. Kalau yang ini dia kabelnya berada di luar, ya, titik berat penampang. Dan yang ini kalau dia berbentuk berbelok atau deflected layout, nah dia membentuk sudut, nah seperti ini. Dan yang ini kalau dia berbentuk lintasan yang berbelok atau curve layout, ya dia berbentuk parabolik seperti ini. Ini contohnya, ya, kalau dia memakai lintasan melengkung. Nah, untuk perhitungan gaya-gaya prategang, ya, akibat bentuk lintasan tendonnya. Nah, kalau misalnya, nah ingat nih, asumsinya sekali lagi, ya, tidak ada kehilangan gaya prategang sehingga gaya prategangnya itu akan konstan di sepanjang balok. Nah, kalau misalnya dia post tensioning system, sekali lagi ini ada angkur mati dan angkur hidup, ya, gaya-gaya prategangnya itu akan sama, ya, dengan gaya prategang yang diberikan. Sedangkan untuk pre-tensioning ini dia akan melekat, ya, pada akibat baja betonnya. Sedangkan kalau dia deflected tendon, maka gaya prategangnya itu akan ditentukan oleh sudut deflectednya, ya, sudut berbeloknya tadi. Nah, ada dua sudut, ya. Kalau misalnya dia kebetulan sejajar seperti ini, ya, betanya sama dengan alfanya, betanya sama. Tapi kalau misalnya dia berbeda, ya, posisinya, yang di sini lebih ke atas, yang di sini agak ke bawah, maka sudutnya akan berbeda. Dan itu harus diperhitungkan pada perhitungan gaya-gaya prategang baja prategangnya. Contohnya seperti ini, ya. Prategangnya harus dihitung dengan detail, ya, sehingga itu akan dipengaruhi oleh gaya prategangnya akan dipengaruhi oleh sudut, ya, baik yang lebih kecil ataupun yang lebih besar seperti ini. Nah, bagaimana dengan curve tendon, gaya prategangnya itu akan lebih detail lagi perhitungannya, ya. Kita bisa ambil satu bias ini, lalu ini akan dipengaruhi oleh nilainya akan dipengaruhi oleh sudut d theta kecil, sehingga nanti nilai U-nya sama dengan P dibagi gaya prategang atau gaya jacking yang diberikan dibagi dengan nilai R. Ya, nilai R-nya, di mana gaya ekivalen U itu bekerja tegak lurus pada as lintasan tendon. Nah, untuk segmen lingkaran, maka R-nya konstan dan U-nya juga konstan. Namun untuk segmen parabola, nilai jari-jari kelengkungannya itu atau R-nya itu tidak konstan. Maka kalau misalnya dia tidak konstan, U-nya juga tidak konstan. Ya, untuk R-nya pada parabola bisa kita hitung dengan persamaan ini. Itu R seperti ini, ya, 1 ditambah Y aksen dipangkatkan 2, dipangkatkan 3/2 dibagi dengan Y double aksennya, ya. Nah, ini kalau mau detail, tapi kalau mau yang lebih pendekatan pakai aja jari untuk perhitungan jari-jari kelengkungannya adalah ini 1/Y double aksen, ya. Turunan kedua dari Y-nya, ya. Nah, gaya ekivalen persatuan panjang itu nilainya adalah U sama dengan P per N. Nah, yang kemudian dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu bagian komponen horizontal dan vertikal yang dipengaruhi oleh sudut sinus dan sudut kosinusnya dari d theta-nya. Nah, tapi karena balok prategang itu umumnya sangat langsing, ya, maka sinus d theta per 2-nya itu diperhitungan menjadi sangat-sangat kecil dan UH-nya juga diabaikan, sehingga sedangkan cos d theta per 2-nya itu dianggap sama dengan 1, sehingga UV-nya itu adalah sama dengan U atau gaya ekivalennya itu sama, ya. Jadi karena sudutnya tadi sangat kecil, maka dianggap, ya, sudutnya nggak berpengaruh, ya, akibat paraboliknya tadi. Nah, itulah yang mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu, ya, mengenai tambahan lagi mengenai gaya-gaya prategang, gitu, ya, dan akibat pengaruh tendon, ya.
dan tahapan-tahapan pengerjaannya, juga kita mengenal mengenai social properties ya. Nanti kalau masih belum jelas, silakan ditanyakan pada bagian komen ya pada video ini. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kredit diberikan kepada dosen saya yang terlebih dahulu, Bapak Dr. Joko Sulistyo, atas materi-materi yang diberikan, yang kemudian saya tambahkan beberapa. Oke, dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi, jangan lupa ya, komen, ditanyakan, nanti akan saya jawab, dan yang terlebih penting, like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.